Sepenggal bumi kahuripan. Aku lahir di kota sunyi, kota bersemayamnya para wali, kota yang pernah terkenal karena pengepomnya. Namun ketahuilah, cita rasa kotaku itu bukan hanya bom belaka. Sepenggal bumi kahuripan adalah kota sejuta kenang, sebuah kota kecil di pesisir timur Pulau Jawa, salah satu kabupaten penyandang ketahanan pangan Indonesia. Sepenggal bumi kahuripan, aku sungguh mencintaimu. Rupa kota kelahiranku, bau tambak-tambak ikanmu, warna-warna sawah persemaian padi melimpahmu, dan tentu kehidupan masyarakat bersahajamu. Sepenggal bumi kahuripan, apakah kini kau masih sama seperti di waktu kelahiranku, yang menjadi tempat kepulangan para perantau-perantaumu? Kami para warga tumpah darahmu yang berjualan soto, pecel lele, tahu campur hingga seafood cah kangkungmu. Kami TKI, mahasiswa, profesor, penulis, dosen, politisi, dan kiai cetakan tanah-tanah agungmu. Semua makananmu hingga mendunia, menjadi favorit orang di berbagai kota hingga peluru Indonesia. Racikan rahasia tangan-tangan sakti orang-orang berakta lahir namamu. Masihkah sudut-sudut temaram pedesaanmu sibuk mengajari anak-anakmu komitmen berbangsa dan beragama? Bagaimana kabar bumi wisata religimu yang melegenda, tempat bersenyumnya Makbaroh Kanjeng Sunan Derajat, salah satu wali Songo penyebar Islam dan paku buminya Nusantara jagat? Apakah manusiamu masih meninggalkanmu untuk berhijrah, untuk memperjuangkan nasib kantong-kantong mereka, atau untuk menemukan jati diri dan muara langkah? Masihkah azan-azan penunjuk waktu sholatmu berkumandang seantero kota, mengajak bertasbih segala makhluk pengisi bumimu kepada burung-burung bangau di sawah hijaumu yang berkepak-kepak, berhamburan menabuh takbir mereka di udara, juga di permukaan tanah sawah? Aku ingin bergegas pergi pulang padamu, sepenggal bumi kahuripanku. Setelah bertahun-tahun mengembara di kota-kota knalpot ini, dikala mentari di kota hijrahku mulai tak merangkak tinggi, aku terpanggil kepadamu untuk mencucikan hatiku kembali. Tatkala fajar berkemilau kemerahan bermunculan melukis langit muara pagi, keretaku berhenti dan sampai di bumimu, sepenggal bumi kahuripan. Ternyata lalu lalang delmanmu masih ada jua, nuansa kota kolosal yang indah di kecamatan ujung baratmu. Ibu-ibu yang menuju pasar sungguh menikmati kala mereka di atas delman itu. Nah, sepenggal bumi kahuripan, engkau adalah sepenggal dari bumi yang pernah dinaungi kemaharajaan Prabu Airlangga. Tempat Mahapatih Gajah Mada meyakini tempat Mahapatih itu dilahirkan. Ada pula di sini mereka Tribuana Tunggadewi dan Prabu Airlangga bersemi. Dihikayatkan dulu pernah ditempa kehidupan di tanahmu yang agung ini. Bumimu bukan hanya dianugerahi lautan di hamparan pesisir alamnya. Di sini juga terdapat deretan perbukitan gunung-gunung demi kehijauan mewarna, mengitari bumi tanah lahirku penuh kenang. Meskipun gunung gemunung itu bukan gunung berapi yang menjulang tinggi, namun setidaknya di tempat ini masih bercokol pepohonan rindang yang asri berseri. Dan pagi ini aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, engkau masih hijau, ada desamu yang masih berciri klasik. Tatkala kepalaku menengadah ke arah ujung selatan sana, hamparan perbukitan hijau pegunungan bergandengan, dari Puncak Wangi, Gunung Pegat, Gunung Ratu hingga Gunung Mas.
Kami menamainya membentuk harmoni alam bumi selatanmu. Tentu warisan agung bumimu bukan hanya itu. Selain Raden Qasim yang masyhur itu, di tanahmu ini juga dipenuhi petilasan leluhur-leluhur agung. Syekh Maulana Ishaq, Mbok Rondo, Joko Tingkir, Dewi Andong Sari, hingga Raden Rahmat Sunan Sedang Luhur yang artefaknya masih lestari. Sedemikian rasanya tak cukup bagiku menjelaskan derap lampah durai tanah kelahiran. Wahai sepenggal bumi kahuripan, aku belum banyak dapat menderma kepadamu. Hamba saya ini hanya bisa berdoa semoga dan teruslah engkau sentosa memakmurkan sepenggal bumi kahuripan, tetaplah damai penuh kerindangan. Sepenggal bumi kahuripan bernama Lamongan, aku akan selalu rindu untuk pulang. Menuju kupu-kupu, dan pagi jingga pun berubah warnanya. Matahari merangkak naik ke petala tengah. Sorak-sorak bocah balita itu kini musnah. Suara hentakan sepatu kaki kini tak lagi bergema. Berganti kelengangan siang penuh pelupuh keringat basah. Ternyata secepat itu Tuhan merubah nafas alam keagungan alam karsanya. Sejuk pagi buta bergegas pergi meninggalkan. Ia lebih setia mengikuti siklus alam. Cara angin, langit, awan, pepohonan hingga sebutir debu bertasbih memuji Tuhannya tanpa malu-malu. Punya kuasa apa kami memaksa mereka untuk membuat hari-hari kami selalu sejuk dan tenang membeku, memanjakan hasrat tubuh yang tengah remuk untuk selalu bernyenyak, dan aku yang pernah menempuh jalan hidup bak ulat ibu kota. Mulai hari ini aku ingin menghilang bagai kepompong tuk bertapa. Lantas ingin ku mulai menyemai keindahan hidup yang baru layaknya kupu-kupu merekah. Beterbangan syahdu dengan bentuk indah dan baru. Meski ia dulu adalah seekor ulat, makhluk menjijikan yang dianggap sebagai benalu. Selari daun tiba-tiba hinggap di atas ujung ubun-ubunku, seolah ia dikirim Tuhan agar mengingatkan jika perjalanan hidup manusia di dunia hanyalah sebuah ujian dan puasa. Ia, daun yang tak bertangkai, jatuh mendekapku membelai. Peterbangan tersapu deru angin menderu haru. Bagian amat penting dari tumbuhan itu kerap kali terbuang. Ia terlupakan, berserakan, dan dibakar kala berkering. Sungguh asiknya dua manusia berbeda kelamin itu saling meraba jari jemari di antaranya. Kupandangi keduanya. Dikala jam sekolah seperti ini mereka memadu kasih tanpa sungkannya. Siapa juga aku mau memarahi mereka. Bahkan Menteri Pendidikan pun akan takut oleh laporan orang tuanya jika siswa-siswi itu ke kantor polisi melaporkan kekejaman gurunya. Kan ajaran HAM telah menjadi momok menakutkan bagi guru. Metode pendidikan dan kearifan budaya Nusantaraku. Alasan kebebasan manusia kini membelenggu. Bukannya yang memiliki hak atas diri manusia itu hanya Tuhan pencipta kita. Kuakui aku memang jenis manusia yang aneh bin nyeleneh. Pencarian jati diri dan pengembaraan ilmu dan pula kehidupan yang kujalani selama ini tak kunjung jua tertuntaskan. Aku manusia berbeda dengan manusia pada normalnya. Keanehan demi keanehan hidup tak hentinya mengerubungiku. Pikiranku tak seperti orang pada normalnya. Aku selalu saja bertanya-tanya dengan semua kondisi yang terjadi di dunia. Sejak kecil aku sering bertanya-tanya, siapakah Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah orang tuaku? Kenapa Tuhan menitipkanku pada orang tua kami? Apa sejatinya manusia itu? Kenapa Tuhan menciptaku? Kenapa Tuhan memberiku hidup seperti ini? Dan aku masih saja hidup. Aku merasa sebagai manusia penuh tanda tanya. Apakah Tuhan benar-benar masih sayang kepadaku? Salah satu makhluk ciptaannya ini, jiwaku terkadang benar-benar bergempar. Kemana selanjutnya aku berlabuh dan melangkah?
Apa mungkin aku hidup terus melakukan perjalanan lelono tak jelas arah ini? Kenapa aku harus hidup di Indonesia? Siapa leluhur pertama manusia Indonesia? Kenapa dunia harus berkutat dengan dunia? Kenapa Tuhan harus mencipta bumi? Kenapa harus ada agama? Dan kenapa manusia yang selamat di akhirat hanya Islam? Sejak kapan Islam mulai ada, jiwaku semakin hari semakin saja gundah membuncah. Miliaran pertanyaan tak hentinya berdatangan di otakku. Dengan mencari tempat teduh di bawah pohon rindang, aku bergeletakan. Hampir tidak pernah ku dengar ada intelektual Indonesia yang pede menimba referensi dari leluhurnya sendiri. Mereka merasa lebih pintar jika mengambil ilmu dan referensi dari pakar-pakar asing. Tak ada proses penggalian lebih dalam bagaimana pemikiran dan karya-karya nyata yang diwariskan oleh tokoh-tokoh leluhur Nusantara. Era mereka dianggap udik, apalagi jika tokoh tersebut hidup di masa kerajaan Hindu-Buddha. Skeptis agama sangat mempengaruhi pola pikir pendidik-pendidik kita. Guru-guru Indonesia, dosen-dosen, ilmuwan-ilmuwan. Agama yang dulu dianut oleh tokoh-tokoh itu menjadi belenggu utama tatkala mereka mempelajarinya. Tanpa terlebih dahulu kita menimang-nimang bagaimana gagasan dan karya nyata mereka. Hal itu menyebabkan generasiku ini, terutama penimba ilmu, akan lebih memilih untuk skeptis, hanya mau mengenal pemikiran dan karya dari tokoh yang sesuai dengan agamanya. Memilih fanatisme belajar kepada tokoh yang memang sesuai dengan agama mereka tanpa menelaahnya terlebih dahulu, lebih percaya diri dengan keilmuan mazhab bangsa lain, dan semakin surutnya semangat menjemput warisan kearifan leluhur sendiri. Karsa leluhur Nusantara, penggerak peradaban di bumi pertiwi masa silam. Bukankah ada sebuah hadis, utlubul ilma walau bisinin, yang dimana itu adalah ilmu walau ke negeri Cina? Aku sih bertanya-tanya, kata bisin bisa pula bermakna belajar ke negeri Wangsa Sailendra, salah satu peradaban di Nusantara dengan mahakarya Prambanan, Borobudur, dan kapal-kapal besar kejayaan maritimnya. Yang peradaban itu telah masyhur dan maju mendunia sebelum era Kanjeng Nabi Muhammad, yang lebih makmur dan berjaya di abad itu dibanding Cina yang disebut Sin itu. Siapa tahu, bukankah tafsir itu belum tentu mutlak salah dan benarnya? Murid-muridku, Pak Guru ini hanyalah kepompong, dan kalianlah kupu-kupu di masa depan itu. Kita bukanlah hidup tanpa tujuan. Maka dari itu, sebelum Anda menentukan ingin jadi apa dan apa yang akan kita lakukan di masa depan, sepatutnya kita membutuhkan pondasi yang kuat, pondasi yang menjadi landasan berpijak, melangkah sesuai dengan visi hidup ini. Tidak mudah memang mencapai semua cita-cita itu tanpa perencanaan yang matang. Maka dari itu, kenalilah dirimu agar tahu karakter dan potensi yang melekat padamu. Engkau boleh-boleh saja berkeinginan jadi presiden, menteri, pejabat, guru, dosen, kepala sekolah, tokoh publik, dan apapun profesi yang dikehendakkan manusia. Motivasi anak-anak untuk menjadi petani dan pedagang pun tak apa, apalagi jadi peternak yang mulai langka. Semua itu bisa berdaya untuk selevel dengan pengusaha gedongan jika pandai mengoptimalkan sumber daya. Aku ingin berkisah. Aku pernah punya seorang Mbah Buyut atau disingkat Mbah Yut, kakeknya ibu saya. Ia sangat hebat menurutku, ihwal mencipta sebuah profesi. Dulu aku sering minta diajarinya banyak hal. Ia begitu kreatif mengoptimalkan sumber daya kearifan lokal. Namun aku menyesal dulu tak tertarik mempelajarinya terlalu dalam. Ia adalah guru besar ekonomi kreatif dengan karya-karya gerabah dari bambu yang ia olah dari belakang rumah sendiri. Dan kakek tua renta itu kini telah almarhum tanpa pewaris ilmu kreasi bambunya yang mengharum. Memang kami anak-anak kekinian ini sangat bongah dengan beliau-beliau manusia pendahulu kita. Beliau pun dulu punya kecanggihan mengolah tanah liat, membuatkan tempat masak
bernama Pawon dari tanah liat. Dengan mandiri ia buat semua kreasi tangan tanpa mengandalkan pabrik prefek rumah kaca. Doktrin revolusi industri menjadikan kami konsumtif belaka. Lupa kita punya tangan dan otak yang berkreasi mandiri juga. Bingung memilih tujuan, cobalah sesekali masuki alam ketenangan. Sudah berapa lamakah kita tersandung-sandung dalam alam pikir yang selalu saja merenung? Dan sudah berapa lama sebenarnya kita tak lagi bersenyum, menikmati kedamaian tanpa ini itu, bla 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 kepenatan yang menghantu. Buatlah diri tak terkekang, merdeka, mengosongkan pikiran dari segala gundah. Problema rasa haus impian yang tak kunjung terpampang. Terbebas dari rasa takut akan berhari-hari esok menantang. Sejenak tak memikirkan tanggungan hutang dan masa depan. Pasang suruh dunia, masalah-masalah hidup yang mengekang Anda, dan segala kesemrawutan yang membabi buta. Aku ingin mengajak engkau semua sejenak bersandar, terlentang, dan apapun yang membuatmu tenang adanya. Ajak seluruh elemen diri ini memasuki dunia alam ketenangan. Tarik nafas dari hidung yang penuh dalam, memasukkan udara tersebut ke seluruh tubuh, lantas keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Biarkan segala problema di tiap-tiap badan itu tersapu musnah. Bersama udara yang engkau hempaskan, kosongkan dan fokuskan pikiran menuju alam yang tenang, penuh kedamaian. Tolak, potong, tangkis, juga hapus segala pikiran penat yang masih saja bercokol di dunia ketidakwarasan. Dan sebutlah Allah, Allah, Allah. Sebanyak masalah yang dikau gundahkan, dan saat semakin dalam engkau menyebut asmanya, hati ini pun pasti akan lebih tenang. Lantas cari intisari problema. Pilihlah apa masa depan Anda. Jika aku kini menemukannya, tentu Anda pun sama. Bersowan Kiai Sodron. Tradisi santri, tatkala ada masalah, ia biasanya berburu sowan kepada kiai, meminta wejangan dan atau petuah penyelesaian. Tapi hari itu berbeda. Aku bersowan pada seorang kiai harismatik untuk sebuah acara. Kiai Sodron, semua memanggilnya. Rumah Pak Kiai Sodron yang terkenal itu memiliki bentuk berbeda, tak seperti rumah kebanyakan warga lainnya. Siapapun tatkala masuk ke rumah Pak Kiai itu pasti akan terbawa ke dalam suasana masa lalu. Ia memang sejarawan terkemuka di negeri ini. Di rumah ini banyak para tetua-tetua negeri bersowan, meminta sebuah hidup, tentang petuah, tentang ilmu-ilmu, atau sekedar mencari barokah kehidupan. Tapi di masa kini kami sudah banyak lupa budaya adiluhung itu. Sudah tak menggubris siapa yang dituakan dalam berbangsa. Dahulu kebanyakan penyelesaian masalah adalah disowankan kepada para kiai. Bung Karno bersowan atau meminta nasihat kepada Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Kini yang mereka patuhi kata-katanya adalah orang-orang kaya dan berdasi. Mereka yang hanya punya ilmu jarang didengarkan nasihatnya, memilih ikut yang memberi amplop atau sembako untuk dirinya. Kembali pada rumah Pak Kiai harismatik yang kusowani ini, banyak benda langka di dalam rumah beliau. Buku-buku dan kitab-kitab huruf Jawa kuno menumpuki pustaka pribadinya. Warisan tetua banyak beliau simpan rapi di dalamnya. Aneh, saat aku masuk, aku merasa sangat tunduk, santun jika berada di depan beliau, seperti anak yang sedang sungkem kepada orang tuanya. Meski aku baru mengenalnya hari ini, takdimnya santri di depan kiai pengasuh pesantren, barangkali demikian yang kurasakan.
hormatnya seorang prajurit dengan raja mereka, ataupun seorang menteri pada presidennya. Keangkuhan, emosi, dan amarah seorang pasti akan berganti kedamaian hati tatkala berada di depan Pak Kiai Sodrun ini. Seolah auranya adalah pelipur lara bangsa kami. Begitulah keyakinan-keyakinan kami pada Kiai Sepuh yang disakralkan. Aku pernah dengar rumah Pak Kiai ini bukan ia rasai miliknya. Memang benar seperti itu, melainkan rumah ini ia wakafkan untuk pendidikan anak-anak taman kanak-kanak. Dia merasa dia bukan memilikinya. Kesimpulannya, meski ia adalah penulis buku terkemuka di negeri ini, dia adalah pendakwah, sejarawan, ilmuwan yang disegani. Sampai kini ia tak punya rumah pribadi. Bahkan tatkala diundang pengajian kemana-mana, ia naik bus antar kota. Sungguh aku terkesan dengan lajur pengabdian hidup beliau. Selepas mempersilahkan duduk di ruang tamunya, beliau pun lantas bertanya dengan ramah, "Sampean dari mana, Mas?" "Saya dari Majelis Pemuda Sontoloyo, Pak." "Kok baru dengar saya ya?" "Maaf Pak Kiai, memang baru mau kami deklarasikan bersama panjenengan." Beliau dengan entengnya merestui. "Lanjutkan anak muda." Kontemplasi si bisu. Aku telah menghilang dari dunia lamaku, dunia sandiwara pilu yang selama ini sangat membesarkan kepalaku. Setiap hari pernah ku diperdaya media lokal, nasional hingga internasional, termakan promosi kampanye citra segudang lipstik dunia, terbuai hasrat mengemis cinta wanita, melambungkan hasrat nafsu bisa bertahta, mendoktrin tubuh fanaku ini agar selalu kuat, berputar berebut untuk bisa duduk dalam mahligai kasta, mata menanar untuk sebuah pundi-pundi rupiah, belajar menjadi perampok, berkamuflase di topeng tikus, berpeci hitam, berkalung dasi merah, mencokakkan dingin bertahun-tahun, mengidamkan berbaju pin berlogo burung Garuda, berbahan tembaga turun-temurun. Suara ledek tokek di atas plafon menyentak-nyentakku, menertawakanku sadar dan insaf terlambat. Dan akhirnya, apa yang bisa dilakukan olehku saat ini? Menghabiskan sisa hidupku sebagai pengamat saja. Aku tak ingin hanya menjadi penalu, tahanan paradoks keterasingan seumur hidupku. Aku menyadari selain menulis membaca, aku tak memiliki modal apa-apa selain itu saja. Maklumlah, kalian semua pasti tahu, kini sila pertama peradaban manusia adalah sendi kodawuh pada pemilih modal dan pejabat abu-abu. Syukurlah Tuhan masih memberiku waktu luang untuk memadu kasih dengan tinta dan kata-kata penenang. Namun aku tak mengetahui pasti sampai berapa lama lagi akan mampu bertahan untuk menulis hingga literasi yang diidamkan akan laris manis. Semoga malaikat pencabut nyawa masih menunda kedatangannya hingga semua asaku terselesaikan adanya. Aku telah bertekad sebelum jantung ini berhenti berdetak, deru nafasku menghirup terlepas dan masih kuhirup udara bebas, akan kutuntaskan karya literasi pembebasan. Dekonstruksi berpikirku ini bukan untuk ketenaran, bukan apalah ketenaran kini bagiku, ketenaran bukan mimpiku lagi. Ini aku hanya ingin mewafatkan hari-hariku untuk peradaban umat manusia yang kian bersenda gurau. Minimal tulisan paradoks ini kelak dapat menjadi warisan paling berguna untuk anak cucuku tercinta, agar mereka tidak mengulangi kesalahan kekhilafan hidupku yang hidup bagai benalu. Aku sudah tak peduli, hampir dalam malam-malam hening aku tidur amat larut, bahkan aku kini hidam insomnia. Kesehatan sudah kupasrahkan dalam MOZuku bersama Ia. Meski tubuh fisik ini tertahan di dalam ruang, namun dengan menulis aku bisa menjadi tenang bebas. Pikiranku terbang menjelajah semesta bebas, bebas elang di rongga-rongga awan
dan ikan paus di palung lautan dalam. Aku dapat meneruskan semua hal, semua yang masih bisa kuselami dalam samudra pembelajaran, masa-masa durjana yang silam, dan semua fase hidup yang pernah kutapaki mendalam. Aku menyapa seluruh guru kehidupan, keteladanan dan berbagai pemikiran mereka, pemadu kasih dengan kenangan terkenang. Jua balada hidup terkasih penuh cinta sesama anak manusia. Semua yang ada di pikiran bisa aku tuangkan. Aku sendiri tak tahu persisnya apakah tulisan ini akan menjadi buku ilmu pengetahuan, autobiografi, buku sastra, renungan, motivasi, esai, atau apalah. Biar sejarah yang memutuskannya. Intinya semua yang pernah aku lakukan sejak terlahir dari rahim ibu hingga detik aku mulai menulis ini, kujalani dengan penuh keikhlasan cinta. Belajar menjadi hamba Tuhanku. Kembali dengan ini semua, aku berharap saat ini aku masih utuh manusia yang memiliki sifat kemanusiaan penuh kasihnya. Meski aku pernah terjebak belajar menjadi iblis berwujud manusia bersama nada suara tasbih siklus malam, matahari yang menyingsing lalu lenyap di telan malam, gelora semangat yang menggema seantero ruang temaram, detak lentik ujung jarum jam yang mengirama. Aku bercinta dengan pena digital menggores karya, memoles bakat masa silam merajut asa. Bersama itu aku mencoba senyum, namun senyumku getir lirih. Ya, di umurku yang belum terlalu baya ini, bahkan bisa dibilang masih muda karena masih tuna sakinah, yang seharusnya manusia di usia umurku ini ada teladan Kanjeng Muhammad yang telah menemukan Khadijah, membangun mahligai perjuangan keluarga sebelum akhirnya berdakwah hingga bisa menjadi revolusioner akhlak manusia sedunia, menjadi babak peradaban masyarakat yang penuh rahmah. Aku masih bertuna itu semua, tapi syukurlah pemilik hakiki nyawa ini masih memberiku umur hingga seperempat abad ini. Setidaknya aku masih punya kesempatan mulai berbenah melesat. Tuhan yang maha mencinta masih memberiku tenggang waktu untuk menyelami kesemestaan diriku, mengakui segala kehinaan dalam keheningan kontemplasi, tafakkur, sujud, bertasbihku, tangisku mengenang, kusyukuri semua kondisi, apapun masa lalu yang menimpaku ini, kebahagiaan maupun tragedi. Mengalami fase buruk dan terendah dalam hidupku, kata orang kebanyakan, namun aku mulai meyakini bahwa fase-fase hidup yang pernah aku jalani semua adalah fase terbaik yang digariskan oleh pemilik kerajaan arsy untukku menikmati ritme Tuhan. Takdir manusia sudah ditentukan sejak ruh ditiupkan padanya. Jalanilah semua tanpa menyalahkan makhluk satupun di sekitar kita, apalagi menyalahkan Tuhan. Oh jangan baginda, aku mulai belajar menemukan ketenangan batin, ketenangan yang pernah terenggut dari diriku pribadi yang sangat prihatin. Kebahagiaan yang pernah kurasakan dalam lika-liku masa, salah satunya ialah ketenangan batiniah di masa balita, kala aku masih manusia yang masih penuh fitrah, sebuah masa yang penuh kenang-kenangan indah, merasa begitu sangat dekat dengan Sang Pencipta, sangat ikhlas menjalani hari-hari tanpa beban dunia, menghabiskan hari-hari sunyi, mengikhlaskan hidup tanpa ambisi. Duniaku yang selama ini menjadi, itulah dunia dalam masa kejayaanmu. Semua manusia di sekitarmu akan menjilat-jilat mendekat, sembah-sembah Pak Tuhan. Semua orang akan berebut dan tak malu berselfie ria denganmu. Aku pun jujur sama pernah menjadi orang yang sedemikian itu hina. Sungguh miris jika mengingat betapa temunya saat-saat itu. Tak kuasa menahan malu rasanya pada diriku sendiri. Sungguh malah nasib manusia seperti itu. Ia yang masih terjebak dalam kondisi shock, depresi hingga tingkat dewa, bahkan hingga memutusnya nyawa. Apalagi jika hanya karena cinta sama anak manusia, atau karena gagal menjadi seorang tokoh idaman publik dan orang sukses kaya raya. Di dalam kesendirianku aku menyelami hidup, bagai tapak berata dari hingar-bingar dunia.
aku pun mulai menyadari siapa sebenarnya yang paling dekat denganku. Bukan fans, follower sosial media, kolega, keluarga, ustadz, ormas agama, teman pengusaha, konglomerat, komplotan, golongan, organisasi, anak buah seperngopian, apalagi para pejabat dan caleg parpol penuh ilusi yang minta coplosan kelingi kita namun lupa tatkala kaya. Tidak, yang paling dekat dan tetap membuatku bertahan dalam fase kegilungan berproses hidup di zaman kekinian ini adalah Raja dari segala raja, Maharaja, Tuhan penguasa langit dan bumi raya, yang dengan Rahman Rahim cintanya ia selalu mendekapmu dalam tiap hirup nafasmu mengudara. Tuhan yang mencipta angin malam, angin yang menyublim ke pori-pori kulitku yang mulai tak kenyal, mencipta dahi yang berisi otak untuk kutundukkan senunduk-nunduk yang menerobos lantai pasujudan, menembus tanah dan mungkin saatnya ke dasar magma, hingga yakin menempel kaki kursi singgasana. Ia yang mengatur segalanya. Demikianlah kontemplasi diriku malam ini. Kontemplasi si bisu part 2. Siapa manusia yang abadi hartanya, jabatannya, popularitasnya, dan bisa memastikan kapan semua kemasyhuran dunianya itu akan langgeng selamanya? Siapa juga manusia di seantero bumi raya ini yang berani menjamin nyawanya tetap berada di tubuh jasmaninya, sehingga akan melanggengkan tahun demi tahun bertubuh manusia, namun memiliki anomali karakter yang berbau anyir bagai kecoak-kecoak dunia? Saat semakin dalam aku menyebut kebesaran pencipta, hati ini mulai tenang, penuh kedamaian. Ketenangan itu menjalar-jalar, merasuk kepada seisi sirah. Semari mulai bersahabat, bergerak-gerak ke atas bawah, bagai atlet angkat besi mengangkat besi baja. Nalar intuisiku ini mulai terbang-terbang melayang, mengingat-ingat setiap detail pemikiran dan wawasan, juga teringat berbagai pengalaman masa silam. Yang sesungguhnya banyak pengalaman hidupku yang sangat berarti dibandingkan apapun model duniawi yang kukejar selama ini. Ternyata ada banyak kisah menarik yang memacu adrenalin untuk aku rangkai dalam narasi kata. Mengingat semua itu, bibirku mulai tersenyum-senyum merekah, tersipu gila, bagai ABG yang sedang kasmaran cinta pertama. Dengan menyebut asmanya, aku mulai dipenuhi intuisi membara. Kurasakan amat sangat bahagia, menulis sangat menghiburku, melebihi seluruh hiburan yang pernah kurasai selama ini di dunia haru biru. Layaknya pengembaraan seorang anak manusia pada hakikatnya, kuarungi realitas samudra kehidupan aksara, berselancar ke semesta peradaban di segala jagat zaman. Ada hari-hari gelap, pasti ada hari-hari cahaya. Biarlah yang terpenting aku sudah berani menebar kasih sesama manusia. Dengan goresan kata-kata, aku menyelam penuh kesyahduan ke relung memori terkini hingga terdalam, yang hangat terasa, bukan hanya kepahitan, namun juga ada sejuta memori meneduhkan. Dan mulailah tinta-tinta hati berbicara dalam kesadaran seorang manusia, seorang abdi untuk pemilik sejatinya. Menyelami arti diri di seperempat abad lamanya telah mengemban sebagai salah satu jenis makhluk munia, manusia khalifah bumi raya dalam cakrawala semesta raya yang fana. Dan semua ini terjadi kasat mata karena puncak kerinduanku padanya, Tuhan Allah Azza wa Jalla. Pidato Founding Father. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah hari ini kita semua masih mendapat nikmat sehat dan panjang umur, menapaki jalan bernegara dan berbangsa. Kita masih diberi daya dan upaya untuk saling berjabat tangan, bergotong royong untuk melaksanakan agenda kita bersama ini, meneruskan estafet pahlawan-pahlawan kita, mengisi kemerdekaan dengan kreativitas anak-anak muda zaman ini. Dari masa belantara kita akan isi masa menjadi aman sentausa. Dari itulah Partai X ini kita dirikan. Kita akan bekerja untuk negeri ini secara ikhlas tanpa pamrih, bergotong royong, sukarela,
Semoga partai ini akan langgeng kemanfaatannya. Jangan sampai hasrat individu kita merusak cita-cita pendiri bangsa. Kita sekarang menginginkan perubahan besar, namun ternyata yang kita bangun hanya fisiknya belaka, bukan manfaat untuk rakyat yang bertambah. Partai-partai lain hanya titipan kepentingan pribadi. Kitalah masa depan demokrasi. Jangan sampai keterpurukan bangsa ini berlarut-larut. Partai X yang kita bangun akan menjadi pusat pengkaderan negarawan, tempat para patriot bermusyawarah komitmen kebangsaan, semangat memperbaiki perekonomian rakyat seperti cita-cita para pendiri bangsa kita. Jika memang pendirian partai ini akan melahirkan koruptor, maka lebih baik kita bubarkan kembali hari ini. Kita adalah harapan anak cucu kita. Kita adalah didikan para pahlawan kemerdekaan. Jangan sampai beliau-beliau bergundah karena kita hanya sibuk berdebat tentang siapa presiden ke depannya. Jangan sampai beliau-beliau menertawai karena kita sibuk merencanakan pencurian kekayaan bangsa. Partai ini seharusnya bukan ritual berdemokrasi belaka. Partai X ini adalah penjaga perdamaian Bhinneka. Partai X adalah aksi penuh solusi dan kerja nyata memperbaiki negeri. Akhirnya sang founding father menutup manifesto dengan mata berbinar-binar penuh tepuk tangan kader embrio. Partai X menjadi idola, semua rakyat memuji-mujinya. Beberapa tahun pun berselang, Partai X selestari berkumandang. Sang founding father kini pun telah mati, dan kami para kader-kadernya saling jegal sesama saudara berebut kursi menteri. Tatkala kami menang lewat koalisi, ada kami berjegal-jegal karena bidding untuk sampai pada tahta gedung kura-kura di Senayan sana. Sampai di parlemen kami adu mulut, rebutan palu, rebutan mik, sidang berkuasa. Kami bernostalgia seperti masa taman-taman kanak-kanak tatkala pimpinan sidang mengidap pikun manusia. Apa kalian butuh saya kembali ke dunia agar perang sesama saudara sebangsa ini berakhir? Pesan sang founding father dari alam baka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.